hari ini sedang berada di Hotel Jayakarta SP Jakarta. Hotel ini berlokasi di samping Mall Glodok. Kita lagi ada di depan hotelnya, di depan lobi. Kebetulan di sini ada parkiran. Nah, di sini bisa memuat bukan cuma untuk mobil-mobil aja ya. Di sini paletnya pun bisa memuat bus yang ukuran seatnya 55 itu bisa 2 bus di dalam, dan di luar bisa 2 bus juga yang ukuran 55 seat. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung masuk aja ke hotelnya. Selamat datang di Hotel Jayakarta SP Jakarta. Ini adalah hotel yang cukup senior, berdiri tahun 1972. Tahun 72 ya? Yes, dengan 290 unit kamar dan 15 ruang meeting. Banyak sekali ya, 290 kamar, 15 ruang meeting. Di lobi ini kita mau lihat apa dulu Pak? Fasilitas apa aja sih yang ada di sini Pak? Oke, kalau sejauh mata kita memandang dari kanan ke kiri, kita ada beberapa outlet yang berada di Jayakarta Hotel SP Jakarta. Ya. Mungkin paling dekat sebelah kanan kita ada outlet coffee shop kita atau restoran kita. Ya. Untuk acara apa aja sih Pak possibilities-nya di resto ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara soal tempat ini bisa digunakan untuk apa saja, sudah jelas. Yang pertama digunakan itu untuk breakfast, salah satu outlet untuk breakfast, kemudian juga bisa digunakan untuk lunch atau dinner. Tapi di luar itu, selain kita memiliki ruangan meeting yang bisa digunakan untuk event atau agenda, restoran ini pun bisa digunakan untuk event. Seperti contohnya diadakan reunian ataupun diadakan arisan. Lebih ke social event Pak ya? Betul sekali. Ada beberapa signature dish Indonesian food yang kita miliki, dan memang sampai saat ini dari zaman dahulu kala, ya, saya bahas dahulu kala dari tahun 1972 pastinya. Yaitu yang paling menonjol adalah sop buntut bakarnya. Jayakarta, itu sop yang berkuah, dan juga sop buntut bakar. Memang kita kenapa. Selain itu juga kita ada nasi goreng nasi goreng kampung Jayakarta. Kemudian ada gado-gado Jayakarta. Kemudian ada juga yang terbaru adalah sup dori, sup ikan dori Jayakarta. Tapi ada juga sekarang yang permintaan untuk tamu-tamu yang mau mengcombine antara beberapa item atau signature yang kita punya. Itu adanya sop buntut bakar plus nasi goreng. Wah, itu enak tuh Pak. Saya pernah makan di sini. Itu recommended banget Pak, bener. Nggak kalah sama bintang 5 dan juga nggak kalah sama yang ada di kaki 5. Bintang 5 dan kaki 5 tuh namanya beda tipis, tapi prestisnya beda. Tapi kalau rasa di Asia itu bisa boleh dibilang lah ya, kaki 5 itu tempat makanan paling enak, dan di sini nasi goreng buntut bakarnya itu nggak kalah sama yang kaki 5 yang di pinggir jalan. Itu rekomend deh kalau dari saya pribadi ya. Saya juga notice nih Pak, ternyata walaupun dibangunnya tahun 72, tapi hotel ini sudah ramah untuk menyandang disabilitas. Jadi bagi teman-teman yang mau mengadakan event di sini tidak perlu khawatir bila membawa anggota keluarganya yang memakai kursi roda. Kalau foyernya berarti bisa taruh, kalau orang mau bikin exhibition bisa ya? Betul. Karena bisa bikin stand di sini ya. Ini sekali lagi karena memang ini penggunaannya untuk event itu foyer itu digunakan untuk registrasi juga, sehingga tadi ada meja di sana. Kita lihat ke salah satu ruangan atau ruangan meeting. Ini kita menamakan namanya ballroom, Jayakarta Ballroom. Untuk ruangan meeting Jayakarta Ballroom kita ada 3. Akses pertama, akses kedua, dan akses ketiga. Kita lihat ke dalam ada lebih detail. Berarti kalau mau meeting ad hoc bisa nih Pak ya? Dibagi 3. Kalau meeting
kalau event sebetulnya bisa. Ya. Ya sekali lagi ini karena memang baru saja ada kegiatan sehingga masih belum rapi. Oke. Tapi kegiatan ini sendiri bisa terlaksana untuk layout seperti ini, round table mix dengan classroom seperti ini maksimal bisa sampai 70. Oke. Itu, nah lalu untuk layout yang lainnya Pak, kapasitasnya? Kalau kita bicara soal total kapasitas yang bisa dilakukan apabila eventnya atau agendanya seperti wedding gitu ya, ini kapasitas bisa sampai 500. Oke. Berarti kan standing ya, hanya satu atau dua untuk family round table. Kalau total classroom bisa sampai 80. Oke. Kemudian kalau memang round table full semua round table dengan prokes ya, saya bicara dengan prokes itu bisa sampai 90. Oke, yang namanya round table ini seperti ini Pak ya, bulat ya. Betul. Tapi saya tidak bicara soal nanti setelah normal ya. Ya. Kalau normal kapasitasnya memang bisa lebih maksimal lagi. Oke. Nah kalau ini classroom Pak ya. Classroom. Betul. Oke. Classroom, Jadi ini classroom. Yang di sana round table itu biasanya nggak full, tapi mengikuti besar mejanya ya. Betul, Itu biasanya kalau normalnya bisa 8 tuh, tapi kalau pandemi sekarang tuh biasanya 4 sampai 5 gitu Pak ya. Menuju ke aula Fathahillah. Oke. Ini biasanya digunakan untuk rakornas. Oke. Gede-gede ya. 200 sampai 500. Secara keseluruhan ruangannya ini sih lebih kepada teater ya, seperti di bioskop gitu. Nah, Biasanya kita taruh meja. Kalau untuk classroom dia bisa sampai 270. oke. Classroom ya. Kalau untuk teater dia bisa sampai 800. Saya mau nanya, tinggi ceilingnya berapa Mbak? Wah, senang ya kayaknya dia. Oke, 6 meter. 6 meter itu untuk ruangan seluas ini menurut saya sudah sangat cocok. Kenapa? Karena bisa mendapatkan kesan megahnya. Karena banyak kelebihan dari kalau kita kalau kita bikin event di tempat yang ceilingnya tinggi. Jadi walaupun kapasitas ruangannya tidak terlalu besar, tapi kalau dia tinggi, kita akan bisa mainin view-nya dari atas gitu. Jadi kelihatan lebih megah gitu. Nah, ini aksesnya itu ada ya. Tadi yang tangga itu ya. Lalu ini yang beda naik tangga juga. Lalu di sini yang bisa pakai kursi roda. Gitu. Jadi kalaupun mau bikin event di sini, ini bisa tuh panggungnya bisa dibongkar juga tuh. Gitu. Semuanya bisa di take out. Jadi misalnya mau bikin pertandingan olahraga kayak catur gitu ya. Nah, di sini orang bisa bikin meja-mejanya untuk atlet yang bertanding. Lalu di sini bisa untuk para penonton. Jadi ada kesan eksklusivitasnya untuk si atlet gitu ya. Karena ada pembatas gitu secara tidak langsung. Nah, split level ini yang membatasi antara si peserta partisipan dengan undangan gitu. Kita swimming poolnya itu bisa buat diving juga loh. Berapa meter? Diving karena kedalamannya 2 meter. Oke, lumayan ya. Lumayan dalam. Jadi anak-anak mesti diawasin banget nih. Iya. Lihat tinggal yang biru ini nih, Ini buat anak-anak. anak-anak gitu ya. Kalau mau bikin family gathering, mau bikin ada panggung pun di sini Bisa. bisa tuh. Sebelah situ bisa buat panggung, bisa nyanyi-nyanyi gitu kan. Buat ulang tahun. Buat acara ulang tahun, bisa iya. banget. Dan tidak dekat sama rumah perumahan juga. Jadi kalau mau bikin event malam-malam, kita lebih nyaman karena nggak akan ada komplain dari tetangga. Sini biasanya selain tadi Mbak buat event sosial event ya, terus family gathering, untuk party ulang tahun gitu ya. Terus event apa lagi sih Mbak di sini? Biasanya sih meeting-meeting gitu. Meeting-meeting ya, government. Corporate biasanya juga mintanya di sini kadang-kadang. Karena kan dia ada smoking room-nya kan, Ya, lebih dekat smoking situ. area-nya ya. Dan lebih private-nya itu sih yang mereka inginin. Iya, betul. Dan aksesnya juga nggak Gampang. nyampur sama Iya. orang lain ya. Oke, dari sini kita mau kemana lagi Mbak? Ada spa sama massage di Oke, sebelah kanan. ini spa dan massage-nya ini managed by hotel atau Beda tenant? manajemen.
Oh, tenan ya. Tenan. Di sini kalau mau spa atau massage bisa langsung hubungin ke sini langsung gitu, karena ini mereka tenan, bukan under hotel ya. Sekarang kita ada di lantai 20. Kita mau ngeliat kamar apa nih, Mbak Puspa? Kita ke kamar eksekutif club dulu. Oke, let's go. Nah, eksekutif club di lantai 20, kamar 2015. Ini semua lantai ini eksekutif club semua kecuali 2017 itu Jayakarta Suite. Oh, oke. Ini kamar mandinya. Toiletnya sudah ada tisu, standing shower itu untuk naruh handuk gitu. Lalu sini sudah ada apa ini, Mbak? Minibar. Tapi Minibar. kita kosongin sih. Oh, kosongin ya. Lagi kosong. Jadi kalau minibar ini sebenarnya tergantung request kita ya. Iya. Kita mau kosong atau isi ya. Benar. Oke. Nah, ini sudah ada coffee and tea, coffee maker. Tinggal bikin. Lalu ini apanya nih? Sorry. Lemari. Oke, lemari. Lemari pakaian sudah ada ekstra Ekstra pillow. Lalu oke, kita lihat di sini. Terus sudah ada sendal kamar. Lalu ini ada Yang tempat twin tidurnya. bed. Ini twin bed Ya. atau twin share gitu ya. Iya, twin share. Kalau orang hotel bilangnya twin share. Lalu ini ada Ada sofanya juga. sofanya. Jadi kalau mau, karena tadi udah ada apa namanya ekstra pillow, kalau mau ada temen satu bisa nih taruh sini nih Oh, gitu. benar. Nah, ini kayaknya connecting room nih, Mbak. Connecting room iya ini ke Jayakarta Suite. Yang sama juga ya, cuman beda. Oh, suite. Kalau ini Beda, kamarnya apa tadi? Ini eksekutif club. Executive club. Ini Jayakarta Suite sampingnya. Oke, jadi kalau di sebelahnya tamu VIP bos kita gitu lah ya. Iya. Lalu ini kita kerocok-rocoknya bisa duduk di sini, tidur di sini nih. Jadi kapanpun bos butuh sama kita, tinggal gedor pintu, kita udah bisa langsung layanin gitu. Ini Jayakarta Suite-nya, jadi ada kitchen. Oh, ada mini kitchennya ya, mini Mini kitchen. Sini sudah ada coffee maker, coffee and tea. Di sini ada minibar. Ini ruang tamunya loh di tempatnya nih. Lalu di sini tempat Kamarnya. tidurnya. Ini single bed. Ini kayaknya ukurannya 2x2 nih. Gitu. Itu. Bisa buat honeymoon juga sih kalau mau honeymoon. Oh iya, Karena kamar benar. mandinya bagus banget. Kamar mandinya bagus, udah kayak hotel bintang 5. Iya. Iya. Hotel bintang 5 sekarang tuh udah pakai begini nih. Benar. Kaca-kaca semua. Bathtubnya juga gede juga, honeymoon cocok nih. Yang mau honeymoon lagi silakan. Boleh banget. Boleh banget. Ini ada kamar mandinya, shower. Sebentar. Oh, ini bisa buat wudhu juga nih. Lalu Ada bathtubnya. ada bathtub, Yang ini buat toiletnya. toiletnya. Oh, udah modern nih. Yes. Walaupun hotelnya sudah berusia tapi sudah modern ini. Kita dari apa namanya? Jayakarta Suite. Jayakarta Suite. Nah, ini apa Mbak namanya, Mbak? Eksekutif lounge. Executive Lounge. Oke. Jadi buat meeting-meeting, Mm-mm. buat acara ulang tahun, terus Iya. meetingnya tuh kapasitasnya bisa 10 orang gitu sih di sini. Oke. Ada ruangan lagi sebelah sini. Oke, sebentar. Oh, itu sudah ada toiletnya di dalam. Iya, ada. Powder room lah. Sudah ada powder roomnya di dalam. Jadi nggak perlu capek jauh-jauh lagi turun ke bawah atau ke kamar. Di sini sudah ada powder room, ruang meeting. Sudah ada whiteboardnya juga. Nah, ini bisa pasang. Kalau mau laptop nih udah bisa nih. Tuh dia. Ada 2, sebelah sana juga ada. Di sini kita dapat view juga. Lalu untuk ini bar stoolnya. Lalu untuk hiburan-hiburan pun bisa di sini, apapun ya. Bisa social event. Sebentar, ini pemandangannya bagus sih. Di sebelah sana sudah laut, karena kita dekat sama Ancol ya. Laut, lalu itu LTC Glodok.
tadi kan pakai masker nih seharian. Sekarang sore ini kita udah pada lepas masker semua. Biar kita bisa lihat mukanya Pak Firman atau Pak Rian, lalu juga Puspa. Nah, Mbak Puspa ini sales ya, udah dijelasin tadi. Jadi kalau teman-teman punya inquiries dan juga punya apa ya, mau punya event lah, mau bikin event di sini, bisa langsung hubungi hotel ini. Nanti kita kasih websitenya ya, baik mau menginap, lalu juga mau misalnya teman-teman dari pihak sekolahan mau bikin event, bukan mau bikin event ya, mau tour di Jakarta, bisa langsung menghubungi hotel ini. Nah, Pak, saya mau nanya dong, kalau misalnya ada user nih, dia under budget ya, tidak apa ya, tidak sesuai dengan harganya si hotel, agak-agak under dikit deh, di bawah sedikit, itu hotel bisa akomodir nggak sih Pak? Terima kasih waktunya Pak Sandy. Jadi kalau kita bicara soal harga atau soal rate, sudah pasti adalah wewenang dari teman-teman sales marketing yang diwakili oleh Mbak Puspa di sini. Tapi kalau kita bicara soal secara garis besar, semua itu bisa didiskusikan. Semua itu bisa disampaikan atau bisa dikoordinasikan. Jadi intinya nanti buat teman-teman atau dari pihak sekolahan itu ya, yang mau tur di Jakarta, bisa langsung diskusi sama Puspa mengenai berapa besarnya budget kalian gitu. Nanti tinggal diskusi langsung, bisa menghubungi di websitenya. Dan juga pertanyaannya Pak, ini pertanyaan lumayan ini ya, lumayan ya, penting nggak penting. Ini kan di sekitar sini, ini boleh dibilang hotel pertama ya di daerah Glodok ya, karena dari tahun 72. Seiring waktu itu sudah banyak menjamur di daerah sini nih, khususnya itu paling banyak nih hotel-hotel selain daerah Sabang, daerah Glodok ini banyak banget. Dari bintang 2 sampai bintang 5 pun ada di sini. Nah, ini bagaimana Pak Rian mensiasati posisi hotel di tengah menjamurnya para pesaing hotel-hotel tetangga nih? Baik, terima kasih Pak Sandy. Kalau kita bicara soal kompetisi, tidak hanya hotel, semua pun kita menjalani kehidupan ini pasti adanya kompetisi. Otomatis secara tidak langsung dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita harus bisa menganalisis bahwa kekurangan dan kelebihan kita. Sudah jelas kalau kita bicara soal hotel kita, positioningnya adalah hotel yang sudah cukup umuran. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan sudah berapa tahun kita ya. Kalau kita bicara market segmen 5 bahkan 10 tahun yang lalu, kita bisa branding, kita government hotel atau hotel teman-teman dari pemerintahan. Tapi saat ini dengan adanya kompetisi melalui analisa atau analisis dari tim, sudah jelas kita harus mengikuti tren yang ada. Jadi segmennya kalau kita bicara persentase, untuk pemerintahan kita kurang lebih 40% saat ini. Dan sisanya kita mengikuti tren yang ada, baik itu melalui online maupun melalui offline, kurang lebih begitu Pak. Tadi juga untuk event tuh kita lihat ya, baru selesai event dari corporate gitu ya. Nah itu sebenarnya sinyal bagus juga untuk hotel yang terkenal dengan hotel government lah ya, saya bilang. Artinya masih ada demand-nya dari pihak swasta, dari pihak corporate swasta. Nah ini bagaimana langkah kedepannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas layanan dari hotel ini agar tetap dilirik sama teman-teman dari corporate nih, mengadakan eventnya di sini Pak? Baik, kalau kita bicara segmentasi, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya OTA ya, online ataupun offline, tapi juga segmen kita ada korporasi. Bagaimana kita mensiasati agar teman-teman korporasi datang ke sini? Sebetulnya kita sangat-sangat mudah sekali ya. Kita ketahui area kita ini berada di pusat kota ya. Bahkan samping kanan kiri adalah pusat perbelanjaan, khususnya elektronik, karena kita berada samping-sampingan sama Glodok area atau pusat elektronik. Otomatis
ring satu terlebih dahulu yang akan kita kejar, atau memang korporat yang related dengan perusahaan-perusahaan elektronik tersebut. Itu pertamanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara korporasi, kita ketahui samping-samping juga tidak hanya perusahaan-perusahaan elektronik, tapi ada perbankan, ya, kemudian juga ada konsultan dan sebagainya, yang mana sampai saat ini support kita. Oke. Yang ketiga, asosiasi. Di sini kita banyak kegiatan, ada asosiasi yang mana sampai saat ini bisa support kita. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikian penjelasan singkat dari Pak Rian ya untuk hari ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran secara utuh bagaimana kedepannya teman-teman semua akan menjalankan sebuah event di hotel ini. Untuk harga pun juga tadi sudah dijelaskan. Kalau beda-beda tipis ya masih bisa dinego lah gitu ya. Oke, sekian teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Bila dirasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat malam.